Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah persekutuan doa. Kita akan menaikkan pujian dan juga doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat untuk bersama-sama menyanyikan pujian Mampirlah Dengar Doaku. Yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada malam hari ini, sebab Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini, dan pada saat ini Tuhan memberi kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami beribadah bersama dalam persekutuan doa. Kami percaya Tuhan telah hadir bagi kami, menolong dan memberkati kami masing-masing dalam ibadah malam hari ini, sehingga kami semua beroleh kasih karunia Tuhan. Kami sadar akan segala keberdosaan kami ya Tuhan. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya melalui rahmat-Mu yang besar, kami menerima belas kasihan Tuhan, dan hidup kami mengalami kemenangan. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Allah di dalam Roh Kudus akan memampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Sebab kami mau menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Kolose pasal yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 4, saya bacakan bagi kita. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk
pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini bertumbuh dalam doa. Hari ini kita masih dalam bulan syukur Galang Ninghyang Abian Base yang ke-87. Kita sungguh menyadari bahwa kalau Galang Ninghyang Abian Base ada seperti hari ini, semua karena kemurahan kasih Tuhan, dan kita meyakini bahwa Galang Ninghyang hadir sampai saat ini pasti oleh karena doa-doa para pendahulu kita, doa-doa orang tua kita, sehingga gereja tetap hadir, dan gereja adalah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan kehadiran gereja di Abian Base, di Galang Ninghyang ini pastilah bukan suatu kebetulan. Dalam menghayati 87 tahun Jemaat Galang Ninghyang Abian Base dalam pemeliharaan Tuhan, maka hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana caranya kita bertumbuh dalam doa. Firman Tuhan pada hari ini melalui kesaksian dan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pertama-tama kita dapat mengetahui dalam bagian ini bahwa Rasul Paulus memberi pesan dengan mengatakan dalam ayat yang kedua bagian A, bertekunlah dalam doa. Jadi dalam bagian ini ketika Rasul Paulus mengatakan bertekun dalam doa, ini juga hal senada yang diungkapkan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17, tetaplah berdoa. Paulus memberi nasihat baik kepada jemaat Kolose pada waktu itu maupun jemaat di Tesalonika, dan tentunya dalam konteks kita pada hari ini adalah memberi nasihat kepada kita dengan didasari oleh pengalaman imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia sadar dengan sangat bahwa dalam perjalanan pelayanannya memberitakan Injil Tuhan, begitu besar tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan betapa kecil kekuatan yang dimilikinya kalau tanpa Tuhan. Ia telah mengalami kekuatan oleh karena suatu doa yang telah dinaikkan oleh Paulus sendiri dan juga oleh orang lain kepada Tuhan untuk Paulus. Doa menjadi bukti akan adanya hubungan yang sangat intim antara Paulus dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, firman-Nya mengingatkan kepada kita semua untuk tekun dan tetap berdoa dalam kehidupan iman kita. Sudah jelas dalam bagian ini alasannya bahwa karena kita merupakan manusia yang biasa saja, yang tidak dapat berjalan dengan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Melalui doa sesungguhnya kita mengakui kebesaran Tuhan dan betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Melalui doa kita sedang mencari hadirat dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui doa kita sedang berbagi dengan Tuhan tentang setiap beban hidup, dan kita meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita dari setiap persoalan pergumulan dalam kelemahan kita. Melalui doa kita sadar di luar Tuhan kita bukan apa-apa, sehingga sepenuhnya kita memerlukan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, melalui doa kita juga dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sesungguhnya ketika kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan, maka kita mengimani bahwa hidup yang kita hidupi adalah sesungguhnya karena kasih karunia Allah. Dalam ayat 2 bagian C di situ dikatakan.
sambil mengucap syukur. Jadi dari bagian ini, doa menjadi alat bagi kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah orang yang telah membuktikan, ia adalah hamba Tuhan yang telah membuktikan kasih Tuhan di dalam kehidupannya dan betapa pentingnya membangun hubungan secara kontinuitas dengan Tuhan yang Maha Pengasih melalui doa-doa yang dinaikkan. Jadi berdoa adalah praktek hidup yang tidak lagi berpusat kepada kekuatan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kemapanan materi yang Tuhan anugerahkan, tingginya jabatan, besarnya kekuasaan dan sebagainya, tetapi kepada Kristus Tuhan yang dapat menolong kita. Kemudian yang kedua, nasihat Paulus dalam bagian ini agar supaya jemaat mendoakan pelayanannya. Dalam ayat 3-4 Bapak Ibu bisa memperhatikan. Dukungan doa bagi saudara-saudara yang giat dalam pekerjaan Tuhan itu amat sangat penting. Karena ketika seseorang bergiat dalam pekerjaan Tuhan, maka si jahat, si iblis tentu tidak senang. Iblis akan melakukan segala cara untuk menggagalkan, untuk mengacaukan setiap pelayanan yang dilakukan, agar pelayanan menjadi hancur dan kehidupan umat Tuhan menjadi jauh. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan bahwa dalam pemberitaan Injil yang dilakukan, ia sungguh memerlukan dukungan doa dari semua jemaat. Apa yang dipesankan Paulus dalam firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kita semua agar kita peduli kepada orang lain di dalam doa-doa yang kita naikkan. Orang percaya diingatkan tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, melainkan juga bagi saudara-saudara yang lain. Kita bisa mendoakan saudara kita dalam doa syafaat, dalam doa pribadi Bapak Ibu Saudara di keluarga, di rumah kepada Tuhan. Dan juga saya pernah membaca dan diberitahu ada tips kita untuk berdoa, namanya doa 5 jari Bapak Ibu. Jadi ibu jari adalah jari yang paling dekat dengan kita kalau diperhadapkan ke sini. Itu berbicara tentang kita mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita. Kemudian jari telunjuk mengingatkan kepada kita supaya kita berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin kita. Misalnya di keluarga, kepala keluarga tadi juga sudah didoakan di ibu jari begitu ya. Kemudian pemimpin di gereja, pendeta, Bapak Ibu majelis, pengurus-pengurus kategorial, kalau di sekolah mungkin guru-guru, kepala sekolah, dan juga di tempat yang lain. Pemimpin perlu kita doakan dalam kehidupan kita sehingga mereka bisa melaksanakan tugas kepemimpinannya untuk menuntun orang-orang dengan baik. Kemudian jari tengah Bapak Ibu, ini mau berbicara tentang kita juga harus berdoa untuk pemilik otoritas dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dimanapun kita ada. Kita harus mengingat pemilik-pemilik otoritas supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar untuk kehidupan bersama dengan indah. Kemudian jari manis. Jari manis mengingatkan kepada kita bahwa di sekitar kita ada saudara-saudara kita yang sakit, yang lemah kondisinya. Maka itu juga perlu kita doakan dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, jari kelingking Bapak Ibu. Jari kelingking ini jari yang paling kecil di antara jari-jari lainnya. Mengingatkan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita kecil di hadapan Tuhan. Kita memerlukan kasih dan pertolongan Tuhan. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Allah. Jadi ini tips untuk kita hidup di dalam doa. Berdoa untuk orang lain, berdoa juga untuk diri kita sendiri. Berharap ketika Bapak Ibu melihat jari-jari yang Tuhan karuniakan, kita mengingat bahwa ada orang-orang yang harus kita doakan, yang harus kita dukung di dalam kehidupan kita. Semasih Tuhan
berkenan untuk dijumpai. Marilah kita menyediakan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk datang kepada Dia. Hadirkanlah dan libatkanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh perkara dan perjalanan kehidupan kita setiap hari melalui doa kita. Sebab letak kekuatan kita bukan kepada diri kita, melainkan ketika kita mengandalkan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, doakan apa yang akan kita lakukan dan lakukan apa yang kita doakan, sehingga disitulah kita bertumbuh di dalam kehidupan doa dan iman kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan ada di pihak setiap anak-anaknya yang tekun dalam doa. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan membuka jalan. Ketika kita mau hidup taat dan setia kepadanya. Selamat bertekun di dalam doa, selamat menjadi berkat dan mendoakan orang lain dalam kehidupan kita. Selamat bertumbuh di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami supaya kami bertekun, supaya kami taat dan setia dalam hubungan doa kami kepada Tuhan dan dalam rangka kami menjadi berkat untuk mendoakan orang-orang di sekitar kami, sehingga kemuliaan Tuhan dipancarkan dalam hidup kami dan kami menerima janji Tuhan, menerima jalan-jalan Tuhan dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu hari ini di dalam hati kami masing-masing, sehingga benar kami bertumbuh dalam kehidupan doa setiap hari. Dan kami menerima jawaban Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian, Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan pasti membuka jalan dan mendengar setiap doa-doa kita. Sekarang saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa kepada Tuhan untuk pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, dan pergumulan kita di jemaat Tuhan. Doa bisa dipimpin oleh kepala keluarga atau anggota yang ditunjuk oleh kepala keluarga. Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa secara khusus, Bapak Ibu bisa menghubungi saya dengan nomor telepon yang sudah ada dan juga bisa menghubungi Bapak Ibu majelis. Selamat bertumbuh di dalam doa, selamat menerima janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.